Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeriku Sam. Pernikahan. Siapa yang nggak kepengen menikah? Semua orang pasti menginginkan pernikahan. Tapi pernikahan masih muda itu rentan dengan namanya perceraian. Banyak sekali anak-anak muda yang kisaran usianya 22 sampai dengan 28 tahun itu sudah menikah. Dengan bermodalkan pacaran, cinta, mereka sudah berani memasuki jenjang pernikahan tanpa memikirkan ke depannya. Banyak sekali resiko yang bakal dialami anak-anak muda yang menikah di usia muda, yang tanpa persiapan yang matang. Karena itu, banyak juga anak-anak muda yang mengalami kegagalan dalam pernikahan, atau yang disebut juga dengan perceraian. Banyak perceraian itu penyebabnya. Di sini saya mungkin memberikan beberapa contoh yang bisa menyebabkan perceraian itu. Ini saya lihat dari pengalaman saya, lingkungan saya, dan yang saya alami. Yang pertama itu dari materi atau ekonomi. Itu udah pastilah ya. Materi atau ekonomi ini yang bisa dibilang dengan belum siap secara finansial. Si suami bekerja dengan gaji yang minim, atau si suami tidak bekerja. Yang kedua, ego. Dalam rumah tangga itu yang namanya pertengkaran pasti selalu ada, mau pertengkaran itu kecil ataupun besar. Nah, ketika menghadapi permasalahan itu, harus ada yang mengalah di antara salah satunya, entah itu si suami ataupun si istri. Jika si suami dan istri tidak ada yang mau menurunkan egonya, maka pertengkaran kecil itu bisa menjadi pertengkaran yang besar. Yang ketiga, orang ketiga. Orang ketiga ini ya bisa dari pelakor, atau si istrinya berselingkuh, bisa dari teman, bisa dari keluarga, bahkan dari orang tua atau abang dan adik. Nah, kalau dari perselingkuhan kan kita udah tahu lah efeknya gimana ya. Jika ketahuan selingkuh ya pasti, wah, pasti besar itu masalah. Jadi nggak usah kita jelaskan lagi ya, kita simpulkan aja sendiri. Nah, kalau dari teman, keluarga, atau orang tua, ataupun abang ataupun adik, ini juga bisa jadi penyebabnya. Misalkan ini si suami dan istri sedang mengalami masalah, terus si istri mengadu kepada orang tuanya. Sebenarnya kan kalau si istri itu cocok mengadu kepada si orang tua suami, jangan si orang tua dari istri. Kalau si istri mengadu kepada orang tuanya ya bisa jadi sih si orang tuanya mendukung anaknya, itu udah pastilah ya. Yang keempat, anak. Ini juga bisa jadi penyebabnya. Contohnya ya, kan banyak yang kita lihat sudah lama menikah belum juga dikaruniai seorang anak. Karena kan anak itu rezeki dari Tuhan. Kita nggak bisa mau kita lah harus punya anak gimana. Kalau Allah tidak mengizinkan ya kita tidak punya. Kalau Allah mengizinkan ya kita bisa punya anak. Dan kalau si suami dan istrinya tidak bersabar, kemungkinan dari salah satunya bisa mengalah. Tapi alangkah baiknya kalau memang belum dikasih rezeki anak, suami dan istri itu tetap berusaha dan berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, agar bisa dikaruniain anak. Jangan sampai ada kata-kata ya menikah lagi. Dan masih banyak lagi penyebab-penyebabnya yang menyebabkan perceraian di pernikahan masih muda. Tapi itu semua yang saya sampaikan tadi itu dari pengalaman saya atau yang saya lihat di lingkungan saya. Maka dari ini semua kita sebagai pasangan-pasangan yang masih muda atau papa muda, mama muda,
harus bisa mengambil sikap atau belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Baru kita belajar dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga kita. Kita harus bisa menurunkan ego, harus bisa mengalah. Semoga kita semua dijauhkan dari masalah-masalah itu dan rumah tangga kita bisa sampai ke kakek dan nenek ataupun sampai maut yang memisahkan. Amin, amin ya robbal alamin.